Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Marco Asensio kembali menjadi opsi lini serang untuk Inter Milan. Inter kembali menunjukkan ketertarikan pada Marco Asensio setelah sempat menjajaki kemungkinan transfer pada Januari lalu. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub sudah melakukan kontak ulang menjelang final Liga Champions dan telah mendiskusikan opsi ini bersama pelatih saat itu, Simone Inzaghi. Gazzetta dello Sport menambahkan bahwa Asensio memang sempat sangat dekat dengan Inter pada bursa musim dingin, dan kini namanya kembali masuk dalam daftar pertimbangan kembali. Pemain asal Spanyol tersebut dinilai sebagai peluang menarik, terutama mengingat situasi kontraknya di Paris Saint-Germain. Nilai transfer Asensio diperkirakan tidak akan melebihi 12 juta euro. Agen sang pemain, Jorge Mendes, sedang menangani negosiasi, mengingat kontraknya akan segera memasuki fase kritis. PSG diyakini terbuka untuk melepasnya di tengah perombakan skuad. Fratesi tidak untuk dijual, Cifu anggap dia akan mainkan peran penting. Gelandang Inter, David Fratesi, dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang tidak akan dijual pada bursa transfer musim panas ini. Hal tersebut diungkapkan oleh jurnalis Sky Sport Italia, Matteo Barzaghi, dalam laporan terbarunya. Fratesi saat ini dianggap sebagai pemain yang tidak untuk dijual. Ia sangat cocok dengan karakteristik permainan yang diinginkan Cifu, baik dalam skema 3-5-2 maupun 3-4-2-1, ujar Barzaghi. Sementara itu, striker Mehdi Taremi disebut-sebut berada di ambang pintu keluar dari skuad Nerazzurri. Menurut Barzaghi, jika Taremi benar-benar hengkang, Inter kemungkinan besar akan membidik sosok pemain ofensif bertipe teknis, bukan penyerang murni, melainkan gelandang serang. Namun demikian, Barzaghi menegaskan bahwa segala rencana rekrutmen akan dilakukan setelah klub merampungkan sejumlah penjualan pemain. Carboni selangkah lagi gabung Genoa, dengan status pinjaman. Gelandang muda Inter, Valentin Carboni, dilaporkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Genoa dengan status pinjaman selama 1 musim tanpa opsi pembelian. Informasi tersebut disampaikan oleh jurnalis ternama Matteo Moretto. Pemain asal Argentina itu menghabiskan paruh pertama musim lalu bersama Olympique Marseille. Namun, cedera jangka panjang memaksanya kembali lebih awal ke Inter. Meski sempat tampil pada ajang Piala Dunia antar klub FIFA 2025, Carboni kini bersiap untuk kembali meninggalkan San Siro demi mendapatkan menit bermain reguler. Negosiasi antara Inter dan Genoa disebut sudah memasuki tahap lanjut, dengan kesepakatan akhir diperkirakan tercapai dalam beberapa hari ke depan. Carboni bahkan dikabarkan sudah mulai berkemas. Inter sangat menyadari potensi besar sang pemain berusia 20 tahun. Karena itu, mereka tidak akan menyertakan klausul pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman. Carboni dipastikan akan kembali ke Inter begitu masa pinjamannya di Genoa berakhir. Adapun dalam kesepakatan peminjaman ini, terdapat sejumlah bonus yang bergantung pada performa sang pemain selama semusim. Inter berniat menjual 5 pemain utama, yang tak masuk rencana musim depan. Inter terus melanjutkan kampanye pengumpulan dana musim panas ini dengan melepas sejumlah pemain. Menurut laporan Corriere dello Sport, setidaknya 5 nama masuk dalam daftar jual, termasuk Tajon Buchanan yang santer dikaitkan dengan kepindahan permanen dari San Siro. Klub menargetkan pemasukan sekitar 30 juta euro dari penjualan pemain-pemain pelapis. Sebastiano Esposito menjadi salah satu kandidat terkuat untuk dilepas, dengan Inter membanderol penyerang berusia 23 tahun itu di angka 12 juta euro di tengah minat dari Fiorentina. Gelandang Christian Aslani juga dipastikan tidak masuk dalam rencana pelatih Christian Cifu. Meski Inter berharap bisa menjualnya, sang pemain menolak tawaran dari Real Betis dan masih menunggu opsi lain. Di lini depan, Mehdi Taremi berpotensi hengkang meski baru semusim berseragam Nerazzurri. Kontak pertama Inter dan Chelsea terjalin,
bahas Nkunku. Inter dilaporkan telah melakukan kontak dengan Chelsea untuk Christopher Nkunku sebelum final Liga Champions. Informasi ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa meski sudah terjadi pendekatan awal, belum ada perkembangan lanjutan dalam negosiasi. Pada bursa Januari lalu, Chelsea mematok harga sekitar Euro KM 45-50 juta euro untuk melepas pemain asal Prancis tersebut. Nilai tersebut masih menjadi kendala utama bagi klub-klub peminat, termasuk Inter yang belum mengajukan tawaran resmi. Nkunku tetap menjadi nama yang patut diperhatikan sepanjang musim panas ini. Chelsea terbuka untuk menjualnya jika menerima tawaran yang dianggap sesuai. Selain Inter, Bayern Munich juga menunjukkan ketertarikan, meski hingga kini belum ada pembicaraan yang masuk tahap lanjut. Inter ultimatum Galatasaray, terkait situasi Hakan Calhanoglu. Inter telah mempertegas sikap mereka terkait potensi penjualan Hakan Calhanoglu. Klub menegaskan kepada Galatasaray bahwa gelandang asal Turki itu tidak akan dilepas dengan harga di bawah 30 juta euro. Calhanoglu terus dikaitkan dengan kemungkinan kepulangan ke tanah kelahirannya pada bursa transfer musim panas ini. Galatasaray menjadi peminat utama, dan telah menyatakan minat kuat untuk memboyong sang pemain ke Rams Park guna memperkuat skuad untuk musim ini. Menurut laporan terbaru, Inter telah menolak tawaran senilai 17 juta euro dari klub asal Istanbul tersebut. Gianluca Di Marzio mengonfirmasi bahwa Nerazzurri mematok harga minimum sebesar 30 juta euro untuk melepas sang gelandang. Terungkap, ada klausul 120 juta euro dalam kontrak Jan Bisek. Inter telah menetapkan klausul rilis sebesar 120 juta euro untuk Jan Bisek, yang aktif sepanjang bulan Juli. Menurut laporan dari Sport Mediaset, klausul tersebut hanya berlaku hingga akhir bulan dan secara eksklusif ditujukan bagi klub-klub luar Italia. Klausul ini bukanlah hal baru, karena telah disepakati saat Inter merekrut bek asal Jerman tersebut dari Aarhus pada musim panas 2023 dengan mahar sekitar 7 juta euro, terinspirasi oleh pendekatan klub-klub La Liga yang kerap menetapkan klausul rilis tinggi. Inter memilih langkah serupa sebagai bentuk proteksi terhadap aset muda mereka. Meski demikian, peluang adanya klub yang benar-benar mengaktifkan klausul senilai 120 juta euro itu dinilai sangat mustahil. Harga tersebut jauh melampaui valuasi pasar Bisek saat ini, yang menurut Inter berada di kisaran 35-40 juta euro. Beberapa klub Liga Inggris seperti Aston Villa, Manchester United, dan West Ham United disebut sebagai peminat potensial. Mereka dapat langsung menebus klausul rilis tersebut tanpa perlu bernegosiasi dengan Inter. Namun, skenario ini dinilai sangat tidak realistis. Bukan pertengahan, klausul Dumfries valid hingga akhir bulan Juli. Inter berisiko kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Denzel Dumfries, sebelum akhir bulan ini. Menurut laporan Sky Sport Italia, klausul rilis dalam kontrak sang bek sayap masih aktif hingga tanggal 31 Juli. Pemain asal Belanda itu menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter pada musim panas lalu, yang mengikatnya di San Siro hingga 2028. Namun, kesepakatan baru tersebut disertai klausul pelepasan senilai 25 juta euro, nominal yang tergolong murah bagi pemain sekelas Dumfries. Mengingat kontribusinya sebagai pilar di sisi kanan, potensi kepergian Dumfries akan menjadi pukulan besar bagi pelatih anyar Christian Chivu. Meski hingga kini belum ada tawaran konkret yang masuk, waktu yang tersisa selama 3 pekan membuka ruang bagi segala kemungkinan. Inter wajib bersiap menghadapi skenario terburuk jika ada klub asing yang bersedia menebus klausul tersebut. Meski Inter sudah mendatangkan Luis Henrique, namun performanya di Piala Dunia antar klub FIFA 2025 sempat menuai sorotan. Inter bersaing dengan Newcastle dan Manchester United untuk Quinten Timber. Inter dikabarkan masuk dalam persaingan untuk mendapatkan Quinten Timber, gelandang Feyenoord yang juga menjadi incaran Manchester United dan Newcastle. Informasi ini dilansir oleh TEAM Talk,
yang menyebutkan bahwa pelatih anyar Christian Cifu melihat Timber sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah. Pemain berusia 24 tahun itu merupakan saudara kembar dari Jurrien Timber, bek Arsenal, dan saat ini tengah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Feyenoord. Inter disebut telah mulai mengumpulkan informasi terkait situasi sang pemain, yang berada di posisi teratas dalam daftar target transfer klub. Langkah ini diambil seiring dengan potensi perubahan besar di sektor tengah Inter. Hakan Calhanoglu santer dikaitkan dengan kepindahan ke Galatasaray, sementara masa depan Christian Aslani juga belum pasti. Tidak menutup kemungkinan terjadinya dua kepergian sekaligus, yang membuat manajemen mulai menyusun daftar alternatif. RC Lens terdepan dapatkan Sebastiano Esposito, dari Inter Milan. Klub Liga Prancis, RC Lens, dikabarkan ikut bersaing dengan Fiorentina dan Cagliari dalam perburuan tanda tangan striker muda Inter Milan, Sebastiano Esposito. Menurut laporan L'Equipe, Lens cukup percaya diri bisa menjalin kesepakatan baru dengan Nerazzurri. Lens baru saja menyelesaikan transfer permanen Martin Satriano dari Inter dengan mahar sekitar 5 juta euro, meskipun pemain asal Uruguay itu mengalami musim yang dilanda cedera saat menjalani masa pinjaman. Kini, Lens siap kembali ke meja negosiasi untuk memboyong Esposito. Inter sendiri telah memasukkan nama sang penyerang ke dalam daftar jual guna mendanai aktivitas transfer musim panas ini. Namun, upaya Fiorentina untuk mengamankan jasa Esposito belum membuahkan hasil, lantaran enggan memenuhi banderol 12 juta euro yang dipatok pihak Inter. La Viola disebut hanya bersedia mengeluarkan dana maksimal 6 juta euro. Sebaliknya, Lens mempertimbangkan skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Meski Inter lebih menginginkan penjualan langsung demi pemasukan tunai, opsi pinjaman bisa menjadi solusi kompromi jika tak ada tawaran memuaskan yang datang dalam waktu dekat. Sučić jauh lebih siap dibandingkan Brozovic ketika gabung Inter Milan. Agen yang pernah membawa Marcelo Brozovic ke Inter Milan, Vincenzo Cavaliere, meyakini bahwa klub telah membuat langkah cerdas dengan merekrut petar Sučić dari Dinamo Zagreb. Inter sejatinya telah mencapai kesepakatan dengan Dinamo dan perwakilan Sučić beberapa bulan lalu. Namun pemain berusia 21 tahun itu baru resmi didaftarkan sebagai rekrutan pertama Nerazzurri pada bursa transfer musim panas ini. Sučić langsung bergabung bersama tim asuhan Christian Cifu untuk tampil di ajang Piala Dunia antar klub. Ia mencatatkan 2 penampilan, namun debutnya bersama Inter harus berakhir pahit setelah tersingkir di babak 16 besar usai kalah dari Fluminense. Meski demikian, sang gelandang muda tetap optimistis akan meraih kesuksesan selama karirnya di Appiano. Inter tetap dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar Serie A musim depan, terlepas dari ketidakstabilan internal akibat hengkangnya Simone Inzaghi dan saga transfer Hakan Calhanoglu. AS Roma langkahi Inter dan FC Porto dalam persaingan untuk Rios. Gianluigi Longari dari Sport Italia memberikan pembaruan penting terkait masa depan Richard Rios, gelandang Palmeiras yang masuk dalam radar sejumlah klub Eropa, termasuk Inter. Menurut laporan tersebut, satu-satunya penawaran resmi yang diterima Palmeiras sejauh ini datang dari FC Porto, dengan nilai sekitar 17 juta euro yang diajukan 2 pekan lalu. Namun, tawaran itu dianggap terlalu rendah oleh pihak klub Brasil. AS Roma menjadikan Rios sebagai target utama, dan diperkirakan akan mengajukan tawaran besar dalam waktu dekat. Menurut laporan Nicolo Sira, tim ibu kota sangat dekat untuk mencapai kesepakatan pribadi dengan si pemain. Gaji senilai 2,6 juta euro per musim ditawarkan dengan kontrak hingga 2030. Sementara tawaran senilai 20-25 juta euro akan diberikan kepada Palmeiras.